negeri seperti Bang Azmi? Ingin nggak? Bang Azmi ini kalau kita pernah nanya berapa sih habis uang kuliah di luar negeri itu, katanya kurang sedikit 1 miliar. 1 miliar. Bukan uang dia. Dia dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Adik-adik juga bisa. Pingin SMA yang bagus, pingin dapat beasiswa, bisa. Mau kuliah S1, Bang Azmi ini S1-nya di UI, Universitas Indonesia, kampus terbaik di Indonesia. Lulus kuliah, sempat kerja, kuliah di Inggris, mengalahkan ribuan orang untuk mendapatkan beasiswa. Iya kan? Nah, untuk tidak pingin dengar tips-tips dari Bang Azmi, sekarang kesempatan ini Bang Hadi berikan kepada Bang Azmi. Bang, sukses lagi. Mau? Oke. Syaratnya satu, mau mendengarkan. Oke? Kalau ada yang ingin ditanya, silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya cintai dan adik-adik yang saya hormati. Adik-adik semua, jadi ketika adik-adik berada di depan abang aja ya, abang, nostalgia berputar 10 tahun yang lalu. Jadi maksudnya apa ya? Saya, abang, dulu posisinya sama dengan kalian. Selalu dikumpulin oleh guru-guru kalau hari Jumat baca Yasin, dengerin ceramah, Senin upacara, sama posisinya sama persis di sini. Karena abang juga lulusan dari SMP 5. Ya. Jadi kalau melihat adik-adik yang badannya kecil, itu kayak flashback kembali ke posisi abang dulu, ya. Jadi kalau badannya yang kecil-kecil jangan minder, jangan malu, karena dulu Bang Azmi badannya lebih kecil dibandingkan kalian. Jadi kesannya, ya dengar ya, jadi kesannya kalau ibu-ibu guru yang 10 tahun tidak ketemu ngomong, yang diingat Azmi yang mana? Azmi yang kecil, ya. Tapi ada tambahannya, alhamdulillah, bukan hanya kecil, tapi juga yang pintar, gitu ya. Jadi ada kesan tersendiri yang diberikan. Ya, artinya apa? Setidaknya Bapak Ibu, saya telah berhasil kuliah ya, sekolah 3 tahun ini, ya, artinya dilepaskan oleh Bapak Ibu dengan kesan yang baik. Jangan sampai nanti kamu ya lulus dari SMP 5 kesannya udah ya ini ya, maksudnya udah badannya kecil misalnya, secara fisik tidak bisa dibanggakan gitu ya, tidak ganteng, terus tidak smart lagi, tidak pintar. Justru yang diingat apa? Itu ya yang suka ngerokok kemarin ya, itu ya yang suka cabut kemarin ya. Jadi kesannya tidak baik, tidak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan gurunya mungkin malu, itu bukan alumni kami, padahal ibunya tahu itu alumni dia gitu ya, karena malu. Jadi berikan kesan yang baik selama sekolah di SMP 5. SMP 5, kalau abang main di Dumai ditanya teman-teman, SMP-nya mana? SMP 5. SMP hutan itu ya katanya. Kan kurang ajar teman-teman ya. Tapi jangan heran ya, meskipun kita berada di lingkungan yang rindang, hutan, dulu kami banyak monyetnya, tapi alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah berhasil. Dan kami berharap, saya berharap adik-adik yang ada di sini juga ke depannya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya juga akan menjadi insan-insan yang berhasil ke depannya. Ya, jadi adik-adik sekalian, tadi Bang Hari sudah menyampaikan, abang rumahnya di Bagan Besar, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sering ketemu, tetangga juga. SD-nya di sini, SD 005. Ada yang dari SD 05? Nah, kita satu alma mater ya di SMP ini. Ya, jadi bisa dikatakan 60% atau 70% guru-guru di sini dulu juga mengajar Bang Azmi. Ya, jadi guru kita sama, ilmunya yang ditransfer oleh guru sama, harusnya kita berhasilnya juga sama-sama. Gitu ya. Amin. Baik. Adik-adik semua, Bang Azmi pengen menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jadi karena kita bisa dikatakan kampung, mungkin orang tua kita banyak yang tidak berpendidikan. Ada yang tidak sekolah bahkan, kayak Bapak Ibu Bang Azmi nggak sekolah. Ditanya, Bu, lulus apa? Ibu nggak sekolah, nggak punya ijazah. Atau ada yang hanya orang tua kita lulus SMP saja, SD saja.
SMA, beruntung kalau orang tuanya pernah kuliah, punya pola pikir, punya pemikiran yang lebih maju. Tapi satu hal, siapapun orang tua kita, apapun background orang tua kita, seberapa susah dia, seberapa senang dia, yang penting semangat untuk sekolah, kuliah, dan pendidikan tidak pernah luntur. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau ada orang hebat, Bandung bilang begini, kamu sekolah tinggi-tinggi, ya, mau SMP favorit, SMA favorit, kuliah favorit, dan semuanya favorit, dia bilang, itu tidak ada jaminan untuk sukses. Tidak ada. Misalnya Bang Azmi SMP 5, SMA di Pekanbaru, kuliah di Jakarta, S2 di luar negeri, lalu kemudian ada stempel di jidat, kamu sukses. Gak ada. Gak ada. Tapi adek, dengan pendidikan itu membuat kita menjadi punya banyak pilihan. Ingat ya, jadi pendidikan tidak menjamin untuk kesuksesan, tapi dengan pendidikan membuat kita menjadi banyak pilihan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Lulus SMA minimal lebih diambil oleh perusahaan dibandingkan SMP. Lulus SMA lebih bisa kerja honorer dibandingkan SMP. Lulus SMA lebih dipandang orang dibanding lulusan SMP. Ada satu level yang lebih maju. Begitu juga kuliah. Sekarang zamannya zaman kertas. Ya, zaman kertas. Orang di mana-mana minta persyaratan ijazah, ijazah, ijazah. Jadi kalau tidak punya ijazah, terputus. Ya, jadi pilihannya menjadi lebih sedikit. Mungkin pilihannya hanya ya pada level-level yang rendah. Jadi ingat, pendidikan tidak jamin kalian sukses, tapi pendidikan membuat kalian punya lebih pilihan. Gitu ya? Oke. Selanjutnya, adik-adik sekalian, Abang ingin sampaikan satu hal tentang belajar. Tadi juga baru ingat dari Bu Rusmita. Iya Bu ya, Bu Rusmita ya. Oh, 600 orang. Ditambah abang sudah lulus 10 tahun. Ya, agak-agak yang mana ya? Yang mana ya? Ini Azmi mana ya? Tapi satu hal yang abang sangat kesankan, dia bilang apa? Oh, ini Azmi yang dulu ketika ibu sudah keluar kelas, dia suka ngejar-ngejar. Loh, bukan minta uang. Ngejar-ngejar ibu Rus bukan minta uang, tapi apa? Saya kalau nggak paham di kelas, ibu jelasin saya nggak paham di kelas, saya kejar gurunya. Sampai ke kantor saya tanya, Bu ini gimana sih tadi? Saya nggak ngerti. Ya, jadi benar-benar memastikan begitu keluar kelas, Bang Azmi sudah paham apa yang diajarkan oleh guru-guru tadi. Gitu. Jadi adik-adik juga bisa semangat belajarnya lebih pintar banget sebenarnya di SMP. Juara umum kayak nggak pernah Bu. Juara umum 1 ya, nggak pernah. Tapi pernah lah sekali-sekali maju pernah. Di kelas juga pernah, juara 1 pernah, juara 2 pernah. Tapi yang dikatakan benar-benar top, unggul enggak. Ya minimal mungkin kalau ada murid SMP 5 700 orang, ya mungkin 30 besar terbaik mungkin masuk lah. Bukan yang peringkat 1, 2 tidak, ya. Jadi nggak masalah, adik-adik sekalian nggak masalah, ya nggak masalah. Mau kalian peringkat 500 pun nggak apa-apa. Tapi semangat belajarnya nggak boleh turun, gitu ya, ya, gitu, ya. Jadi sekarang Bang Azmi mau tanya di sini, yang juara umum siapa sih di sini? Juara umum 1. Bang Azmi pengen tahu aja orangnya yang mana. Ada yang juara umum 1 SMP 5. Coba berdiri nanti dikasih hadiah lah sama Bang Ari. Bang Ari ya. Pengen lihat mukanya. Ya. Udah tamat. Yang atau yang paling pintar lah Bu SMP ini. Siapa Bu? Kelas 8 katanya paling pintar. Rati maju dong ke sini Rati. Rati mana? Rati sama Yusuf, mana Rati sama Yusuf? Ya sini, Yusuf ya, sini Yusuf. Rati mana sini? Lihat. Cita-citanya apa? Tentara. Cocok sih mukanya tentara ya. Kalau Rati jadi apa? Ah, jadi ibu rumah tangga. Iya, benar. Dari istri tentara ya. Jadi apa nih? Oh, jadi dokter, bagus. Jadi dokter bagus. Nah, karena kalian insya Allah benar ya, pintar, berprestasi ya.
Sekarang pernah nggak cerita ke teman-temannya, saya nih bisa juara satu kelas, kayak gini loh belajarnya, pernah nggak cerita ke mereka? Nggak pernah. Rati pernah nggak? Pernah ya, oke. Gini deh, kalau Bang Azmi yang cerita, mungkin yang zaman SMP udah nggak ke bawah, lebih ke zaman SMA, kuliah ya. Sekarang biar teman-teman kalian aja yang sharing, yang berbagi. Dulu Yusuf ini dia bilang ya, kalau seandainya belajar begini. Kalau Bang Azmi dulu gini, saya ingat betul ya, ada mata pelajaran siapa yang tentang buat kue, siapa ya? Bu Das, ya, Bu Das ya, iya, ya. Jadi Bang Azmi ingat, ya, dengar dulu. Ini salah satu tipsnya juga belajar. Jadi Bang Azmi ingat ada mata pelajaran yang menghafal tentang bikin kue. Pokoknya langkah-langkah bikin kue. Kan sifatnya anak SMP pengennya perfect, tidak ada yang terlewat, harus dan koma harus benar. Akhirnya Bang Azmi memutuskan apa? Biasanya kalau ada ulangan atau ujian besok paginya, tidurnya habis isya langsung tidur. Tapi Bang Azmi selalu bangunnya jam 3. Ya, minta bangunin sama ibuku, bangunin jam 3 ya. Iya. Setelah itu benar-benar menghafal, nggak boleh lewat satu pun. Pokoknya bisa dipastikan ketika ujian, titik komanya benar. Nah, hafal. Nah, jadi motivasinya apa? Harus perfect, harus sempurna. Sempurna. Jadi apa? Jangan begadang, jangan kebanyakan main internet, jangan kebanyakan pegang handphone, online, apalagi PS, apalagi warnet, banyaklah setan-setan yang lain ya, musuh-musuh yang lain. Ya, itu yang coba-coba ditinggalkan. Nah, sekarang Yusuf sampaikan cerita ke teman-temannya. Yusuf bisa pintar, bisa juara, belajarnya kayak gimana, biar ditiru sama teman-temannya. Ya. Pertama, kalau guru lagi nerangkan serius atau konsentrasi, nggak mengerti. Kalau nggak mengerti, di rumah diulang-ulang lagi pelajarannya. Kalau ya serius konsentrasi. Kalau di rumah, kalau pas ada ulangan gitu, siap sholat subuh ngapal. Ya, tepuk tangan lah buat Yusuf ya. Kalau saya semuanya tuh, kalau seandainya mau ulangan itu juga jangan belajar aja, tapi berdoa juga. Tiap selesai sholat subuh, saya juga baca-baca, langsung berdoa juga. Ya, itu ya. Makasih Rati, Yusuf bisa balik lagi ya. Tepuk tangan ya buat Rati dan Yusuf. Nah, jadi adik-adik semua, belajar itu juga ada etikanya, ada adab-adabnya, ya, ada cara-caranya agar bisa menyerap ilmunya dengan baik. Tadi Rati bilang dengan berdoa, dengan serius, tertib, ya, kalau dengerin. Jadi step ataupun cara-cara itulah ya yang membuat ilmunya masuk ke kepala, yang membuat ilmunya mudah kita serap, ya, hingga akhirnya kita paham dengan apa? Dengan pelajaran yang guru-guru ajarkan dengan kita. Gitu ya. Jadi Bang Azmi mau nanya, yang belajarnya satu hari, nih ya, dengerin dulu, ini 3 jam di rumah ada? Yakin ada? Ada? Ada ya? 4 jam ada? Ada ya, bagus. Berarti kalau sudah rajin-rajin semua. Baik. Ini terbatas. Nanti ada satu yang mau abang sampaikan. Ada yang mau nanya-nanya nggak sih sama Bang Hari atau Bang Azmi? Boleh maju ke depan. Sini. Dia mau nanya. Pengalaman. Pengalaman ya. Baik, Bang Azmi setelah lulus dari SD 005, Bang Azmi move ke SMP 005 ya. SMP sini tamat 2006. Dia udah lama sekali. Kalau sekarang 2016, Bang Azmi sudah lulus dari SMP ini 10 tahun yang lalu. Lama ya, 10 tahun yang lalu. Lalu kemudian lanjut ke sekolahnya SMA di Pekanbaru, Santren Islamic Boarding School. Di sana jurusannya IPA. Ya. Kemudian semangat belajar SMP di sini tertular ketika SMA. Jadi Bang Azmi belajarnya lebih gila lagi, belajarnya lebih panjang lagi jamnya, ya. Jadi kalau di sini ngejar-ngejar guru cuma sampai ke kelas,
Kalau SMA karena kami asrama sampai ke kamar gurunya saya cari. Ya. Sini mana yang saya nggak paham. Ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Lalu kemudian adik-adik semua lulus dari SMA, nilai Bang Azmi tidak terbaik, tapi nomor 2 terbaik satu SMA. Ya, jadi nilai ujian nasionalnya terbaik nomor 2 SMA. Kemudian ada banyak tawaran-tawaran untuk kuliah. Saat itu Bang Azmi dapat tawaran kuliah di Surabaya, ada juga di Medan, ada juga di Padang, dan terakhir adalah yang datang dari Jakarta, dari UI ya, dari Universitas Indonesia. Dia tawarkan kamu mau kuliah apa enggak? Ya mau kuliah, kalau bisa ikutin tes ini. Kalau kamu melewati ada 5 tes, kamu akan lulus dengan beasiswa. Nggak bayar kuliahnya, bahkan dikasih uang saku gitu ya. Jadi orang tua kita nggak susah-susah. Ya, uang jajan nggak ngasih, uang kuliah apalagi gitu ya. Tapi kemudian ada waktu 2 bulan tuh Bang Azmi habis-habisan belajarnya. Ya tidurnya cuma paling berapa jam. Kayak malam ini kita tidur berapa jam Bang? Bang Azmi baru tidur 4 jam. Baru 4, nggak nyampe 4 ya, baru tidur 3 jam atau 4 jam. Jadi itu sudah terbiasa dari dulu. Tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, paling kalau di liburan mungkin oke lah normal 6 jam, 7 jam. Tapi kalau jam-jam kerja, jam-jam kuliah dulu, jam-jam belajar, itu tidurnya cuma paling 4 jam, 5 jam aja. Ya, karena tidurnya yang tidur sehat gitu ya, jadi nggak banyak tidur. Langsung diterima di Universitas Indonesia. Yang kita tahu universitasnya terbaik lah di Indonesia saat ini. Jurusannya saat itu dikasih pilihan, mau teknik mesin, mau fisika, atau mau teknik industri. Akhirnya Bang Azmi ngambil teknik mesin. Jadi kuliahnya teknik mesin. Nah, lulus dari S1, ya selama S1 Bang Azmi aktif di organisasi, ikut organisasi. Kalau sekolah ada OSIS, ada KIR, ada pramuka, dan seterusnya. Bang Azmi juga ikut dulu di kuliah. Dan belajarnya lebih gila lagi. Kalau tadi gilanya level 1, kuliah level 5, gila. Oh gila sekali belajar. Kalau nggak ngerti, pasti nyesal. Pulang ke kosan, ke rumah, kalau nggak paham kuliahnya, nggak bisa tidur gitu. Aduh, besok gimana ya? Nggak nyenyak tidurnya. Harus dipastikan paham kuliahnya. Kemudian adik-adik semua, setelah lulus kuliah, nilainya bagus. IP-nya nilainya bagus. Kalau kalian rapornya bagus. Pernah diundang kemana-mana, ya ikut keluar kota, pernah keluar negeri, ya. Waktu kuliah pernah ke Cina, diundang gratis. Pernah ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, gratis. Jadi bisa jalan-jalan. Ke Jepang, belum. Ya. Oke. Lalu kemudian adik-adik semua bisa renang daya. Akhirnya begitu Bang Azmi lulus kuliah, adik-adik semua, ya udah SMA, kuliah, lulus, langsung diterima kerja oleh perusahaan multinasional gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kalau punya motor, punya mobil, itu perusahaan Bang Azmi dulu yang bikin gitu. Dari Astra International yang memproduksi mobil dan motor. Jadi Bang Azmi dulu kerja di sana 2 tahun. Nah, karena kita bagus, bukan kita yang mendaftar pekerjaan, tapi mereka yang merekrut datang ke kampus. Oh ini bagus, langsung ditarik, kamu langsung diterima kerja di sini. Ya, saat itu 2012 awal, Bang Azmi sudah kerja. Itu ya, siapa yang nggak senang? 2012 baru lulus kuliah, gaji pertama itu udah kayak 7 juta. Baru lulus kuliah Bang, enak loh Bang, gitu ya. Nah lama-kelamaan gajinya terus naik ya, karena kita bagus. 6 bulan Bang Azmi kerja, ya, ini biar motivasi. 6 bulan kita Bang Azmi bekerja, karena bagus mungkin mereka melihat bukan hanya kita punya kemampuan akademiknya yang bagus, tapi soft skillnya bagus, bergaulnya bagus, komunikasi dengan orang bagus, menjaga pertemanan bagus. 6 bulan Bang Azmi jadi bos, punya anak buah 16 orang, ya. Dan 16 orang itu Bang, kebanyakan umurnya di atas saya semua. Ada yang umur 40, ya udah kerja 10 tahun, ya. Bahwa kalau kita baru kerja 6 bulan, itu karena kita punya kemampuan, gitu ya. Nah lalu kemudian setelah Bang Azmi kerja 2 tahun, nah nggak betah-betah juga, karena sebenarnya tipenya tipe suka belajar, tipe hobi belajar. Saat bekerja bukan tidak belajar, tapi belajarnya fokus pada satu hal. Jadi ilmu-ilmu yang lain selama kuliah berangsur-angsur akan hilang, hingga akhirnya adalah tawaran-tawaran S2 lagi. S2 waktu itu ditawaran di UI lagi. Pikir aduh UI lagi malas, bosan gitu ya. Karena kita sudah pernah di dalamnya. Carilah beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah persiapan 3 bulan langsung diterima. Langsung berangkat ke Inggris waktu itu. Ya. Nah, selama di Inggris ya selama di Inggris lebih gila lagi lah belajarnya. Kalau di Indonesia saja kita
Dosennya menerangkan bahasa Indonesia aja kadang nggak ngerti, apalagi waktu kuliah di Inggris, dosennya jelasin pakai bahasa iya, nggak mungkin bahasa Jawa. Jadi menyesuaikan, karena kemampuan bahasa Inggris kita yang pas-pasan juga gitu ya. Kemudian dosennya menjelaskan bahasa Inggris yang bukan kayak bahasa Inggris kayak kita, mungkin actionnya atau gaya ngomongnya ala-ala mereka gitu ya. Susah juga kelas bahasa. Pulang kuliah masuk kelas bahasa. Jadi mau tahu Bang Azmi belajar berapa jam? Makanya Bang Azmi tanya ke adik-adik, belajar satu hari berapa jam? Setelah pulang sekolah, mungkin ada 3 jam, 2 jam, ada mungkin ada yang nggak belajar ya, bodoh amat gitu ya. Nah, Bang Azmi belajarnya, ini kalau bisa dicontoh bagus sekali. Dengar ya, Bang Azmi belajarnya dulu zaman kuliah waktu di Inggris. Di luar jam sekolah, paling sedikit 8 jam, paling sedikit. Maksimum bisa 12 jam belajar di depan buku aja. Istirahatnya paling ke ruang makan, sholat, ibadah, paling ya ini lah, paling ke toilet dan seterusnya. Selebihnya dihabiskan waktu untuk belajar aja. Ya, jadi kalau adik-adik bisa menerapkan itu, pulang sekolah malam saja, belajar 2 jam saja. Ya bikin PR-nya rutin atau mulai belajar yang lain, insya Allah pasti bisa lebih baik dari Bang Azmi dan teman-teman yang lain. Ya. Oke, mungkin itu aja. Adik-adik, tadi Bang Hari memperkenalkan diri. Kami ini adalah sebuah komunitas inspirasi di Kota Dumai. Ada Bang Azmi dan ada kakak-kakak mahasiswa yang berprestasi di Kota Dumai. Kami, Bang Azmi, dah. ada yang pengen Bang Hari sampaikan. Kami di sini punya 2 misi, ya. Misi pertama telah terselesaikan, yaitu ingin ngasih motivasi dan inspirasi buat adik-adik semua. Misi kedua, kami beberapa waktu yang lalu sudah ngobrol sama beberapa orang majelis guru, berbicara tentang sampah, ya, sampah. Bang Hari, Bang Azmi, dan beberapa orang kakak-kakak yang sangat menginspirasi kami sedang mengerjakan proyek bisnis sampah. Bisnis sampah. Apa namanya? Kami sedang mengelola Bank Sampah Dumai. Nah, seperti ini. Ini punya siapa? Ini punya SMP Negeri 5 Dumai. Ya. Nah, adik-adik, Bang Hari sempat tahu beberapa waktu yang lalu SMP Negeri 5 Dumai ini merupakan salah satu SMP terbaik di Provinsi Riau dalam pengelolaan sampah. Ya? Iya Bu ya, salah satu. Ya, mendapatkan adiwiyata tingkat nasional. Wow. Nah, kami sangat beruntung bisa hadir di depan siswa-siswa yang mampu mengelola lingkungan sekolahnya hingga ke tingkat nasional. Nah, hari ini kami juga ingin belajar. Kami ingin belajar apa sih sebenarnya yang dikelola sama SMP Negeri 5 Dumai? Ya. Nah, adik-adik, membuang sampah sembarangan itu baik nggak? Tidak. Kenapa tidak baik? Karena mempunyai banyak pengaruh negatif, lingkungan jadi kotor, penyakit bisa bertebaran. Nah, hari ini Bang Hari dan kawan-kawan ingin nyampaikan bagaimana mengelola sampah itu bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi bagaimana sampah itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan. Ya, adik-adik, kelasnya panas nggak? Panas ya. Nah, mau nggak kelasnya dikasih pendingin gitu? Mau ya. Nah, bantu Bang Hari dan kawan-kawan. Macam mana cara membantunya? Kami sudah sama pihak luar sekolah dan beberapa orang siswa juga pernah kami investigasi di luar sekolah. Apa caranya? Adik-adik, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ya, satu. Yang kedua, kalau ada sampah-sampah plastik anorganik seperti ini nih. Nah, nih. Ya, ini uang ini. Ya Allah. Nah, ini uang ini. Ini sekilonya. Adek, ini sekilonya 2.800. Ya.
ini 1 kilonya 4.000. Kalau yang kotor, ya, yang kotor ini kotor nih, plastiknya masih ada, harganya 2.500. Nah, jadi sama Ibu Dewi ya kita ngobrol ya, sama Bu siapa? Bu Rita. Adik-adik, tolong kumpulkan sampah-sampah yang ada di SMP Negeri 5 ini, ya, dikelola sama OSIS, kumpulkan, nanti kita jemput. Kami jemput setiap hari Sabtu. Ya, kemarin nanti nggak tahu nih apa sudah disampaikan. Adik-adik masing-masing kelas itu akan dilombakan. Siapakah sampah yang terbanyak mengumpulkan? Ya, di akhir bulan sampah itu akan ditimbang semuanya. Misalnya nih kelas 91 ada ya. Nah, kelas 91 itu sampahnya sampai 1,2 ton. Ya, sebagai pemenang paling banyak itu insya Allah bulan depan akan kita kirim 1 unit kipas angin atau mungkin AC. Nah, 1,2 ton ya, Dek. Ya, Mi? Ya, 1,2 ton. Nah, seperti itu bentuk apresiasi kami sama SMP Negeri 5 Dumai. Jadi berlomba-lombalah adik-adik sekalian untuk mengumpulkan sampahnya di kelas. Kami tampung semua sampah plastiknya. Ya. Jamin bulan Agustus, akhir bulan nanti sudah ada satu sekolah yang mendapatkan manfaat dari proyek bisnis sampah kami ini. Ya. Bantu. Nah, adik-adik, tadi Bang Azmi ada dapat S2. Dapat beasiswa. Bulan Oktober kami akan mengucurkan beasiswa dari sampah. Ya, SMP Negeri 5 insya Allah nanti akan menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan kucuran beasiswa dari proyek bisnis sampah kami. Siapa orangnya? Wih, ramai. Kumpulkan sampah dulu ya, Dek ya. Biar bisa nanti kita putar uangnya jadi untuk beasiswa. Nah, sampah itu tidak harus yang ada di sekolah, mungkin ada yang di rumah. Selama ini ayah dan ibu buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu gambaran untuk adik-adik semua. Jadi nanti mungkin ibu guru, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, bapak ibu majelis guru dan wali kelas akan selalu menghimbau agar adik-adik semua untuk menjaga kebersihan dengan cara mengutip sampah. Ya, Bang Hadis rasa cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya nggak? Ya, yang ingin bertanya boleh maju ke depan. Ya, boleh. Yang cowok atau yang cewek, yuk maju. Mic-nya nggak sampai ke sana, Dek. Ayo, 2 orang yang ingin bertanya. Sama-sama kita berdoa. Semoga adik-adik, siswa dan siswi SMP Negeri 5 bisa menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada yang ingin disampaikan, apabila ke depan ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi Bang Hari, boleh menghubungi Bang Azmi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, nomor handphonenya di sini. Nah, atau nanti melalui pihak sekolah. Pak, Bu, boleh minta nomor handphone Bang Hari, boleh minta nomor handphone Bang Azmi. Atau mungkin kan nih banyak nih tetangga-tetangga Bang Hari yang sudah kenal ya. @Facebook Bang Hari. Namanya Hari Indrawan. Oke. Ada nih tetangga, ada Rendra, ada tetangga Bang Hari. Semoga sukses dan selamat pagi. Oke, Bu, udah? Ini ke siapa? Boleh. Kami berterima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang datang tadi, kepada Kak Azmi, Kak Hari, dan seluruh mahasiswa Kota Dumai. Kami berterima kasih banyak karena telah memberi motivasi kepada seluruh siswa SMP Negeri 5 Dumai. Kami berharap seluruh siswa di sini menjadi berhasil seperti kakak-kakak yang memberi motivasi tadi.
saya dan seluruh siswa SMP Negeri 5 berterima kasih banyak karena kedatangan kakak di sini memberi semangat pada kami untuk terus giat belajar dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Terima kasih udah memberi motivasi juga. Terus udah itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini bertugas seperti biasa dalam kondisi sehat walafiat, dan kami merasa bangga sekali karena pada hari ini ada kunjungan dari alumni SMP 5 Dumai yaitu Azmi dan kawan-kawan yang telah memberikan motivasi buat siswa-siswi kita semua yang sangat berharga. Mudah-mudahan dengan adanya kedatangan mahasiswa tersebut dapat menambah pengetahuan, menambah semangat belajar kepada seluruh siswa yang ada di SMP 5 ini, dan juga akan menambah pengalaman terutama dalam cara belajar, baik cara belajar secara mandiri maupun secara berkelompok dengan para guru tersebut.